Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Nila di mata pelajaran IPA kelas 4. Di semester 2 ini kita akan masuk di tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Di subtema 1, kita akan membahas tentang siklus hidup, makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Makhluk hidup mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama, daur hidup hewan, dan yang kedua, daur hidup tumbuhan, dan yang ketiga, pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan terbagi dua. Yang pertama, tanpa metamorfosis, dan yang kedua, dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Yang pertama, kita akan membahas daur hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contoh, pada ayam, kucing, kambing, ikan, burung, dan lain-lain. Contoh daur hidup tanpa metamorfosis pada ayam. Dalam proses penetasannya, ayam membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari. Setelah telur menetas, embrio tadi berubah menjadi anak ayam. Tahap terakhir dari metamorfosis ayam ini adalah menjadi ayam dewasa. Pada saat tahap ini, bulu halus pada anak ayam telah berubah menjadi bulu yang lebat dan kaku seperti induknya. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Dan metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa yang bertelur pada tanaman, kemudian telur menetas antara 3-5 hari menjadi larva atau ulat. Larva akan berjalan ke pinggir daun, tumbuhan, inang, dan memulai memakannya. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Larva membuat kepompong menggunakan benang khusus dari dalam dirinya. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal.
Segera setelah sayap mengering, mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup berapa kali dan melakukan percobaan untuk terbang. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna ada capung, kecoa, dan belalang. Metamorfosis tidak sempurna, kita ambil contoh pada kecoa. Dalam 3-7 hari setelah kawin, kecoa betina mampu menghasilkan sel telur yang terlindungi oleh kapsul, dikenal sebagai OTK yang berbentuk kotak seperti pembungkus. Kecoa yang baru menetas muncul dari telur sebagai nifa atau juga bisa dikatakan sebagai bayi kecoa. Ketika seekor kecoa berada pada tahap dewasa, maka akan berhenti berganti kulit. Pada tahap kecoa dewasa ini, kecoa akan menumbuhkan sepasang sayap. Kita akan masuk di pembahasan kedua, yaitu daun hidup tumbuhan. Biji tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik apabila ditanam di tanah yang lembab. Biji ini akan menyerap air sehingga kulit biji pecah. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas, kemudian biji akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesis. Kemudian tumbuhan ini berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Dan tumbuhan dewasa ini akan menghasilkan bunga dan juga biji. Nah, biji yang jatuh ke tanah yang lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah tahapan daun hidup pada tumbuhan. Bagian ketiga, pelestarian hewan dan tumbuhan. Caranya yang pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat dilakukan secara in situ atau dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ atau dapat dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penakaran. Dan yang kedua, mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Oke semuanya, sekarang tugas anak-anak. Yang pertama, buatkan satu contoh siklus daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Kemudian yang kedua, buatkan satu contoh siklus daur hidup hewan metamorfosis sempurna. Dan yang ketiga, buatkan satu contoh siklus daur hidup hewan metamorfosis tidak sempurna. Semua tugasnya ditulis di buku tulis. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Bye.